Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya, Mas Edi, silakan untuk dipimpin berdoa. Baik, Pak Guru. Bersiap. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Edi. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak sekalian. Wah, luar biasa hari ini kelihatannya semangat sekali untuk belajar sejarah dengan Pak Sugiman ini ya. Sebelum saya mulai ini Pak Guru mau ngecek kehadiran dulu ini ya. Cek dulu ya. Mas Edi Yanto. Hadir, Pak. Ya, Mas Handika. Hadir, Pak, hadir. Mbak Kusna. Hadir, Pak. Terus Lia. Hadir, Pak. Ya, kayaknya ini hadir semua ini ya. Ya. Semua. Saya belum, Pak. Oh, belum dipanggil ini ya. Meka. Hadir, Pak. Ada. Ya, alhamdulillah ini hadir semuanya, ini sehat-sehat semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi, ketemu lagi dengan Pak Sugiman ini ya. Kita tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa bahwa dalam belajar sejarah itu memang perlu namanya literasi ya, namanya membaca. Ya, walaupun sejarah itu memang terkenal dengan tulisan-tulisan seperti koran itu ya. Jadi tetap kita harus berusaha latihan membaca, menghindari malas membaca. Pokoknya baca. Baca adalah jendelanya dunia ya. Kalau kita banyak membaca itu banyak pengetahuannya gitu ya. Siap anak-anak? Oke. Siap, Pak. Ya. Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang Budi Utomo ya, organisasi pergerakan. Nah, di mana Budi Utomo merupakan organisasi yang pertama kali berdiri, dikatakan pertama kali berdiri, didirikan diprakarsai oleh para mahasiswa ya, terutama di sini Dr. Sutomo ini luar biasa perannya dalam kegiatan organisasi kepemudaan pertama di Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang organisasi berikutnya ini, yaitu Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam. Nah, ini belajar Sarekat Islam itu cukup menarik karena di sini nanti ada kaitannya dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Nah, kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan memberikan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya di sini bahwa yang pertama, ini kalian sebagai peserta didik itu mampu menganalisis latar belakang berdirinya Sarekat Islam. Jadi latar belakangnya apa sih? Kok bisa berdiri Sarekat Islam? Nah, awalnya seperti apa? Kemudian yang kedua, menganalisis perubahan nama yang awalnya itu Sarekat itu ya, kemudian menjadi Sarekat Islam atau SI. Kemudian yang ketiga, menganalisis tujuan berdirinya Sarekat Islam itu tujuannya buat apa didirikan. Kemudian yang keempat, nanti kalian bisa menganalisis penyebab kemunduran Sarekat Islam. Nah, mundurnya itu kenapa? Tuh, nanti ini indikator tujuan ini jadikan permasalahan kali ini ya, Pak Guru akan mengajar menggunakan model PBL, akan Pak Guru berikan permasalahan gitu ya, permasalahan untuk dipecahkan nah dalam sebuah kelompok diskusi. Nah, kemudian untuk intinya untuk memberikan semangat, motivasi kita agar kalian bisa semangat belajar terus, ini Pak Guru punya permainan ini ya, punya permainan. Nih akan Pak Guru kirimkan link permainannya ini ya. Nah, yang lain harus siap-siap ini ya. Nah, namanya permainan word wall. Nah, word wall apa itu? Kata-kata apa gitu ya. Nah, nanti Pak Guru sharekan ini ya. Silakan nanti kalian akses word wall-nya. Nah, nanti kirim
oleh Pak Guru. Nah, melalui chat. Nah, ini Pak Guru. Nah, sudah terkirim anak-anak? Ya, silakan klik linknya untuk bermain wordful. Nah, seperti apa? Coba kita cek. Silakan, sudah bisa diakses anak-anak? Nah, nanti akan ya seperti ini. Nah, seperti ini. Anak-anak sudah bisa mengakses seperti ini. Kuisnya, wordful. Sudah bisa dimulai? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. coba nanti ada skornya nanti ya. Ada skornya. Ini seperti ini. Nah, siapa nama tokoh di samping? Nah, yang merupakan orga pendiri pergerakan nasional ini ya. Nah, seperti ini. Wah, ternyata benar. Nah, seperti ini ya. Wah, luar biasa. Berikutnya, ini Syarikat Islam didirikan di daerah mana? Ini coba Mas Edi. Yo, permainannya. Di Solo, Pak. Solo. Oh, coba ini Solo. Wah, benar, luar biasa. Wah, Mas Edi. Berikutnya, nah di sini bergerak di bidang apa ini? Syarikat Dagang Islam ini. Mbak Kusna, coba. Ekonomi, Pak. Ekonomi. Ekonomi, coba dicek di ekonomi. Wah, ternyata kurang tepat. Aduh, salah, Pak. Ada, Berarti iya. instruksi saya, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Kurang salah. membaca ini. Iya, Nah, berikutnya terakhir saya ini. kurang membaca ini. Bedanya Syarikat Islam Dagang dengan Syarikat Islam ini bedanya apa kira-kira? Ini Mas Wiki coba ini. Bedanya Syarikat Dagang Islam dengan Syarikat Islam. Kira-kira apa ini? Ya, apa? Coba kita klik. Wah, luar biasa. Betul ya. Nah, ini ternyata masih ada satu lagi nih ya. Nah, Syarikat Dagang Islam didirikan pada tahun berapa ini kira-kira? Nih, coba Pak Mas Maika. Mas Maika coba. Pak, apa ya? 1912, Pak. Wah, coba diklik. Wah, kurang tepat Mas Meka. Yang Waduh, benar 1911 iya. ini. Aduh ya. 1 tahun, Pak. 1 tahun. Ya beda 1 tahun tidak apa-apa ya. Ini untuk memberikan semangat buat kalian semuanya ya. Untuk pembelajaran kita hari ini ya dengan permasalahan ini ya. Nah, permasalahan yang akan kita pecahkan pada hari ini. Nah, berikutnya setelah permainan tadi, Pak Guru akan membagi kelompok ya, membagi kelompok. Nah, ini kelompoknya akan Pak Guru bagi menjadi 3 ini ya, 3 kelompok. Nah, kelompok pertama ada Mas Edi, Mas Meka, Mas Vicky, dan Mas Ramadan. Kemudian kelompok 2 ada Mbak Lia, Mbak Eka, dan Mbak Kusna. Kelompok 3 ada Mas Handika, kemudian Mas Subehan, dan Mbak Fitri. Nah, ini ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok. Nah, nanti setelah Pak Guru bagi kelompok, ya nanti Pak Guru bagikan LKPD. Nah, tapi ini LKPD-nya berbeda ini ya. LKPD-nya berbeda karena LKPD-nya itu berbasis Google Site ya, berbasis Google Site. Nah, nanti silakan diakses, Pak Guru kirimkan linknya. Nah, ada link. Nah, di sini. Bentar ya. Nah, Pak Guru kirimkan linknya. Coba ini ada link untuk Google Sheet ya, LKPD. Silakan bisa diakses, diklik, langsung akan keluar. Nah, keluar Google Sheet. Nah, seperti apa? Ya, nanti tampilannya itu bentar. Share-kan lagi ini ya. Nah, seperti ini. Sudah kelihatan belum ini? Nah, ini alamat Google Sheet-nya seperti ini ya. Nah, silakan nanti LKPD-nya bisa diklik di bagian LKPD 1. Nah,
silakan. Sudah bisa mengakses semua anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Ya, silakan diklik ya, diklik. Nah, seperti ini. Nah, untuk materinya sudah Pak Guru share tadi malam ya di grup A, sudah dipelajari. Nah, silakan dari sumber itu nanti bisa dijadikan sebagai pegangan untuk mengerjakan LKPD di sini. Nanti silakan laporannya tetap individu nanti ya. Nah, untuk diskusinya nanti tetap kelompok, tapi laporannya tetap individu sebagai bentuk nilai keterampilan. Jangan lupa tulis namanya, kemudian kelasnya, kemudian di sini ada LKPD atau pekerjaan yang harus dikerjakan. Seperti itu. Nah, silakan Pak Guru kasih waktu 5 menit. Nah, 5 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, jangan lupa nanti selain diisi di LKPC berbasis Google Sheet, nanti juga kalian tetap mencatat ya, nanti untuk mempresentasikan. Nah, ini kan bentuknya internet ya, nanti tetap terkumpul, terkirim ke form. Nah, itu sebagai pengumpulan untuk Pak Guru. Itu. Sudah belum? Sudah? Sudah, Mas Mek, Pak. kelompoknya Mas Meka sudah? Kurang sedikit, Pak. Oh, kurang sedikit. Kelompoknya Mbak Lia? Sudah, Pak. Sudah. Nah, berarti ini nanti kelompoknya Mbak Lia siap untuk presentasi pertama ini ya. Ya, Pak. Siap-siap. Oke. Oke. Sudah siap? Silakan kelompoknya Mbak Lia untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-teman. Coba. Ya, terima kasih, Pak. Di sini saya akan mewakili dari kelompok saya ya, akan mempresentasikan mengenai latar belakang berdirinya Sarekat Islam atau SI. Jadi Sarekat Islam ini terbentuk karena ada monopoli harga batik gitu ya, yang dilakukan oleh Cina, sehingga pada masa itu Cokro Aminoto berusaha untuk membentuk yang namanya Sarekat Islam. Nah, pada tahun 1912 nama Sarekat Islam nama Sarekat Dagang Islam diubah menjadi Sarekat Islam. Jadi tujuannya supaya tidak konsen hanya pada segi perdagangan saja, tapi bisa lebih meluas dari segi yang lain. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompoknya Mbak Lia, luar biasa. Tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Lia. Oke, berikutnya kelompoknya Mas Edi, sudah siap belum? Cuma bisa nemu sedikit, Pak, tapi saya coba dengan kelompok saya. Ya, silakan. Menyampaikan hasil dari Ya. kelompok saya, yang Ya. mana kelompok kami setelah berdiskusi menemukan informasi mengenai perubahan nama dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Hal ini disebabkan karena Haji Samanhudi itu memutuskan untuk tidak lagi menjadi pemimpin SDI dan menyerahkan tampuk pimpinannya kepada Hos Cokro Aminoto karena Hos Cokro Aminoto dianggap memiliki kapasitas sebagai pemimpin yang baik untuk memimpin SI. Ditambah lagi Hos Cokro Aminoto memiliki perangai, sikap, dan tingkah laku yang di satu sisi sangat membuat orang tertarik untuk menyimak apapun yang dikatakan oleh Hos Cokro Aminoto, sehingga Hos Cokro Aminoto oleh Haji Samanhudi dianggap layak untuk menjadi pemimpin. Kemudian setelah itu, ketika Hos Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari SDI, selanjutnya Hos Cokro Aminoto berkeinginan untuk membawa SI menjadi sebuah organisasi yang berhaluan politik.
karena beliau menganggap bahwa SDI adalah organisasi dengan massa yang cukup besar, tetapi tidak begitu agresif atau tidak begitu menonjol dalam hal pergerakan. Jadi Host Cokro Aminoto berkeinginan untuk membawa SDI menjadi sebuah organisasi yang menjadi yang terdepan atau poros dalam hal keaktifan sebuah organisasi, sehingga kemudian Host Cokro Aminoto merubah nama SDI menjadi SI di tahun 1912. Saya rasa seperti itu Pak yang saya temukan dengan kelompok saya. Terima kasih. Luar biasa. Ini untuk hasil dari Mas Edi. Ini coba kelompok lain bisa menanggapi ini kelompoknya Mas Handika. Coba bisa menanggapi dari pernyataan dari kelompoknya Mas Edi. Coba. Ya, oh ya, terima kasih Pak Sugi. Pak Sugi, Mas Edi mau itu menanggapi. Itu kelompok atau partai Sarekat Islam itu kok ada pergolakan di internal itu, kenapa sih ya Pak Edi itu? Minta penjelasannya nggih Mas Edi. Edi ya, Oh iya. Ya. Terima Silakan Mas Edi menjawab. Terima kasih Pak. Terima kasih Saudara Handika. Jadi menurut kelompok kami, kenapa SI terlibat konflik internal itu disebabkan karena adanya konflik antara golongan tua dengan golongan muda yang ada di dalam tubuh organisasi, yaitu antara Host Cokro Aminoto dan teman-temannya sesama senior, yaitu Kiai Haji Agus Salim dan lain-lain, dengan tokoh golongan muda yaitu Semaun dan Darsono, yang mana dua kelompok ini berseteru perihal arah organisasi atau tujuan organisasi ke depannya seperti apa. Yang satu menginginkan SI tetap pada jalur tujuan awal, yaitu sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan hak rakyat lewat jalur agama atau berbasis agama. Sedangkan untuk yang golongan muda menginginkan tujuan organisasi lebih aktif lagi atau bahkan lebih agresif lagi, yaitu lebih ke arah perlawanan melawan penjajah yang pada saat itu dianggap sudah merasakan penduduk, sehingga golongan muda beranggapan SI harus lebih agresif, jadi tidak sepasif seperti layaknya yang dipikirkan golongan tua. Nah, dari sini kemudian keduanya berseteru dan akhirnya berujung pada dikeluarkannya golongan muda yang berseteru dengan golongan tua, yaitu Semaun dan Darsono. Adapun Semaun dan Darsono nantinya akan mendirikan partai sendiri atau grup sendiri yang kemudian dikenal dengan nama Sarekat Rakyat, yang kemudian akan berubah nama lagi kelak menjadi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Demikian Saudara Andika dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana kelompoknya Mas Andika? Jawaban dari kelompoknya Mas Edi? Mantap sekali Bang, sudah sangat paham dan sangat jelas. Ya, Mungkin yang teman-teman yang lainnya mungkin. Ya, terima kasih. Ini ya, itu luar biasa memang ini di tubuh SI banyak terjadi konflik ya, konflik apalagi karena susupan dari luar ya, paham komunis masuk gitu ya, melalui ISDV yang dibawa oleh Sneflit itu ya, yang mempengaruhi golongan muda tadi itu, si Semaun dan Darsono, menyebabkan SI itu pecah jadi dua itu ya, SI merah dan SI putih itu ya. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Sudah luar biasa sekali untuk diskusi pada hari ini. Berikutnya coba dari kelompoknya ya, siapa tadi? Masih tadi dari kelompoknya Mas Handika. Dari kelompoknya Mas Handika coba bisa menyimpulkan ya. Boleh Mas Handika, boleh Mbak Fitri menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Coba.
Ayo, jangan malu-malu. Atau kelompok yang lain? Coba kelompoknya Mbak Lia bisa mewakili untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Ya, terima kasih Pak. Saya akan menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa Sarekat Islam itu dibentuk karena adanya monopoli batik ya yang dilakukan oleh Cina, sehingga dibentuklah yang namanya Sarekat Islam. Kemudian dari nama Sarekat Dagang Islam itu berubah menjadi Sarekat Islam. Dalam perkembangannya Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu SI Merah dan juga SI Putih. SI Merah berhaluan komunis, sementara SI Putih berhaluan nasionalis. Demikian kesimpulan untuk materi hari ini, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompoknya Mbak Lia, luar biasa sudah bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Untuk terakhir ini, ya, untuk yang terakhir di sini setelah kita belajar semuanya berdiskusi dari pagi ya dengan sampai sekarang agak siang di sini ya, kita merefleksikan bersama kira-kira pembelajaran kali ini menyenangkan atau tidak, atau ada yang belum paham, kira-kira bisa direfleksikan. Nah, silakan saya minta perwakilan dari kelompoknya Mas Edi ini ya. Kelompoknya Mas Edi silakan bisa memberikan refleksi untuk pembelajaran kali ini seperti apa? Apakah pembelajaran menyenangkan atau wah mumet Pak, harus berliterasi terus gitu ya. Silakan Mas, kelompoknya Mas Edi memberikan refleksi. Iya Pak, dari tadi pembelajaran dari pagi sampai sekarang kami atau saya dengan kelompok saya menganggap materi hari ini cukup menyenangkan dan cukup membantu pengetahuan kami tentang organisasi kebangsaan, terutama SI, di mana kami menganggap SI ini adalah organisasi yang besar, dan dari SI kita belajar bahwa untuk membesarkan atau merawat organisasi itu tidak mudah. Sehingga dari sini kami beranggapan bahwa materi kali ini sangat berguna untuk pengetahuan kami di masa depan tentang berorganisasi. Kemudian materi tentang Sarekat Islam juga membawa kami pada sebuah informasi baru atau pengetahuan baru, yaitu tentang bagaimana menjaga hubungan antar anggota di dalam organisasi. Karena selama ini kita hanya tahu bahwa organisasi hanya yang terlihat dari apa yang dilihat orang lain dari depan, sedangkan di belakangnya kita tidak tahu hubungannya. Jadi dari SI ini kita tahu bagaimana seluk-beluk atau kehidupan organisasi dalam lingkup internal. Kemudian saya juga dan kelompok saya juga tadi sempat tertarik dengan slide yang pertama ketika what wall tadi Pak. Itu waktu soal yang pertama itu sedikit koreksi, itu bukan gambarnya Haji Samanhudi Pak. Itu bukan itu ya. Pak Guru lupa itu ya. Aduh, Pak Guru lupa. Iya. Tadi salah ketik apa ya pas mencari itu. Iya. Ya. Ya. Soalnya saya ingat kumisnya Pak. Saya suka kumisnya Om Cokro Aminoto, itu bagus sekali. Ya, saya suka pria berkumis. Wes. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mas Edi yang memberikan refleksi untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kali ini kita menambah pengetahuan kita tentang organisasi pergerakan nasional, terutama kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini, bangsa Indonesia. Kita harus peduli kepada bangsa kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang mempedulikan bangsa kita sendiri. Oke, untuk pertemuan kita sudah selesai nih ya. Nah, sudah selesai. Untuk minggu depan jangan lupa kita akan belajar materi berikutnya, itu materi tentang indice partage. Nah, ya, jangan lupa tadi tugasnya yang tadi sudah dibuat LKPD-nya, yang tadi belum selesai tolong diselesaikan. Nanti malam Pak Guru cek ya, dicek di Google Sheet-nya sudah selesai semua atau belum. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Silakan nanti siap-siap untuk pembelajaran jam berikutnya.
Saya tutup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak Sugiman. Guru. Terima kasih Pak Sama-sama Sugi. anak-anak.